Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nazneen Kanela Kisha dan hari ini saya akan membicarakan tentang sebuah kasus di dunia PR akademik ya. Jadi di sini saya sudah bersama seorang narasumber saya, Tante Dini. Terima kasih untuk waktunya. Boleh perkenalkan diri dulu, Tante? Baik, terima kasih Nazneen. Halo, perkenalkan, nama saya Dini Valdiani. Saya sekarang adalah dosen di Universitas Pakuan di Bogor. Tapi sebelumnya saya adalah Kepala Humas dan Promosi di Universitas Pakuan. Kemudian saya juga pernah menjadi Kepala Humas dan Promosi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya sama di Universitas Pakuan. Saat ini selain mengajar beberapa mata kuliah kehumasan, media relation, terus kemudian manajemen media, humas digital, saya juga adalah seorang asesor kehumasan di LSP Komsimbo. Oke. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa narasumbernya sudah berpengalaman dalam bidang PR ya, baik di bidang akademik maupun di bidang praktik. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang salah satu kasus yang waktu itu sempat disorot oleh media, yaitu tentang polemik gelar doktoral Bahlil Lahadalia di UI ya. Nah, tapi disclaimer dulu sebelumnya, di sini saya nggak berniat untuk merendahkan institusi pendidikan manapun. Ini hanya untuk kita bahas dari segi public relations ya. Tante Didi, kalau aku sih berpendapat ya bahwa kejadian ini tuh bukan krisis reputasi yang udah darurat gitu, tapi emang lebih kayak indikasi krisis aja gitu, karena belum ada angka yang pasti akan presentasi penurunan reputasi UI ya di mata masyarakat gitu kan. Kalau Tante sendiri setuju gak tentang itu? Iya, jadi gini, mungkin sebenarnya gini, kita lihat dulu siapa yang menjadi objek ya. Kalau misalnya itu terjadi bukan pada public figure, mungkin hitungannya nggak seramai kemarin ya. Tapi karena ini menyangkut seorang public figure, ditambah public figure-nya itu juga lagi nggak disukai ya sama masyarakat, jadi nama UI itu jadi kebawa gitu, jadi kebawa jelek gitu. Kalau Tante Dini melihatnya seperti itu. Nah, sehingga kemarin itu menurut Tante Dini sudah masuk ke isu krisis yang penting ya, yang harus ditangani gitu, karena impact-nya itu nggak bagus buat si institusi gitu. Si pasca ini jadi kayak kesannya kayak kok bisa ya orang seperti itu lulus gitu, terus kok bisa ya orang yang harusnya S3 tuh paling cepet lah 3 tahun gitu ya, harus dia cuma 1,5 tahun gitu kan ya. Nah, jadi kan orang jadi mempertanyakan, jangan-jangan bener nggak sih si UI ini gitu. Itu baru dari sisi masyarakat ya, belum yang dari lulusan UI-nya sendiri. Mereka juga jadi kayak kok bisa sih, sementara kita kalau S3 lulus bisa sampai 3 tahun, sampai 5 tahun gitu kan. Dia bisa cuman segitu. Nah, jadi menurut Tante Dini itu masuk krisis gitu. Karena kalau di kami ya, di orang-orang akademisi, itu bikin kita jadi kayak, UI kenapa ya gitu loh. Berarti UI bisa disontek ya gitu, berarti bisa dimainin ya. Nah, termasuk alumni juga jadi kayak ngerasa kesel gitu loh, karena kami nggak bisa kayak dia. Kenapa dia mentang-mentang dia menteri dia bisa gitu? Lebih ke seperti itu sih. Gitu, jadi dampaknya kerasa langsung bukan hanya untuk instansinya doang, tapi untuk mahasiswanya, alumninya pun begitu. Bisa jadinya gitu. Oke, gitu. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya, Tante. Oke. Jadi dalam konteks komunikasi humas perguruan tinggi, tanda-tanda apa saja sih yang biasanya membuat sebuah isu internal kampus bisa dikategorikan sebagai indikasi krisis gitu? Dan apakah tanda-tanda tersebut terlihat dalam polemik gelar Dr. Bahlil yang tadi? Yeah. Mungkin bisa ditambahin tadi. Jadi gini, kalau misalnya kategorinya krisis adalah ketika pertama udah masuk media ya, gitu. Karena kan biar gimana pun kita bisa nganalisis ya, berapa sentimen positif, berapa sentimen negatif kayak gitu kan ya. Nah, pada saat itu karena UI juga adalah institusi yang besar, jadi beritanya naik gitu cepet. Coba kalau dibandingin itu terjadi pada universitas yang tidak terlalu populer, sama yang jadi kasusnya adalah bukan siapa-siapa. Mungkin bisa kita redam cepat gitu loh, artikan ya, misalnya taruhlah cuma lokal gitu ya, kayak Unpad lah gitu misalnya, terus kemudian yang jadi lulusannya siapa sih, misalnya Dini Valdiani. Nah, mungkin orang nggak terlalu permasalahan, tapi ini tuh dua. Yang pertama, UI itu institusi besar loh, universitas terbesar lah gitu ya ibaratnya di Indonesia. Yang kedua, ini terjadi pada menteri yang lagi tidak disuka. Jadi double combo gitu loh menurut Tante Dini. Nah, sehingga itu bisa dikategorikan sebagai si indikasinya ya, indikasi, salah satu indikasi krisis gitu. Oke, jadi begitu ya penjelasannya. Lalu untuk pertanyaan kedua nih, sekarang mungkin ada sedikit role play gitu ya. Kalau misalnya Tante Dini yang jadi humas di UI gitu ya, saat kasus ini mencuat,
langkah komunikasi apa yang menurut Anda tuh paling krusial untuk dilakukan agar krisis ini tidak semakin merusak kepercayaan publik? Jadi strategi PR apa sih yang digunakan untuk menangani kasus ini? Ya, jadi gini ya, sekarang netizen itu nggak suka sama humas yang defense, yang nggak ngaku salah. Terus sekarang ya, netizen zaman sekarang ya, mereka tuh nggak suka sama orang yang ya udah ibaratnya kalau misalnya lu tahu salah, akui aja gitu loh. Tapi kan masalahnya kita sebagai humas kan nggak bisa ya bilang kami salah, Bahlil salah gitu kan, itu nggak bagus juga buat citra kita. Jadi kalau Tante Dini nih jadi humas UI, yang pertama yang memang harus dilakukan adalah rapat internal. Itu udah pasti. Jadi suara itu harus kompak antara rektor, dekan sekolah pasca sarjana mungkin ya, terus kemudian humasnya. Bahkan mereka harus ibaratnya membuat klarifikasi gitu ya, supaya satu UI itu tahu satu suara gitu loh. Yang penting tuh satu suara internal dulu nih. Habis itu baru mereka share di mana gitu, di media mereka ya. Jadi supaya si wartawan itu enggak spekulasi gitu loh. Jadi udah aja langsung UI sudah mengeluarkan rilis apa gitu. Ngerti kan? Misalnya bisa di medsos, bisa di website, atau misalnya bisa konferensi pers. Pokoknya harus satu suara dulu. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, jangan defense. Kalau memang salah, akui aja gitu. Ibaratnya kayak kami harus memperbaiki tata kelola kami. Kami akan segera mengevaluasi, kami akan segera mengecek, kami akan segera memperbaiki gitu. Jadi kata-katanya tuh jangan enggak, atau misalnya betul Bahlil itu lulusan kami, jadi jangan dulu kayak gitu lah. Jadi lebih ke akui aja dulu gitu bahwa memang ada yang salah dan kami akan ngecek gitu, kurang lebih sih kayak gitu. Tapi jangan juga sampai bilang kami salah. Pokoknya kata-kata yang mengakui itu juga jangan gitu. Cuman lebih ke kayak memang ada yang harus kami evaluasi. Nah, bahasanya tuh harus bisa dipilah gitu. Itu yang disebut dengan si audit komunikasi itu ya. Jadi kalau menurut Tante Dini sih gimana ya? Jadi gini, UI juga kan harus memperhatikan perasaan alumninya gitu loh. Jadi biar mereka juga tahu bahwa kami tuh punya standar loh. Kalau mau jadi rektor di kami tuh harus begini. Baik, kami akan mengecek kembali. Dan kalau memang salah siapa dosen pembimbingnya, ya itu harus ditindak gitu. Itu juga secara nggak langsung kayak media kalau UI itu tegas gitu. Intinya sih. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan ya bahwa PR ini juga menangani internal gitu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk eksternal dia infoin ya. Jadi internalnya tuh harus tahu dulu semua apa yang harus dilakukan, baru dia lanjut ke tindakan eksternal gitu. Lalu untuk Tante, misalnya penindakan dari media sosial sendiri ya, akan lebih baik itu misalnya ada juru bicara yang ngomong, atau emang lebih baik ini pakai press release aja sih? Takutnya misalnya kalau pakai juru bicara tuh nanti masalahnya nih lagi. Sebenarnya cara penyampaian itu ada pengaruhnya juga nggak sama bagaimana publik mempersepsikan masalah ini? Jadi gini, ini Tante Dini berkaca dari pengalaman Tante Dini ya. Kan kami juga punya beberapa krisis ya, punya masalah. Yang pertama, admin media sosial itu bukan humas gitu. Ya, itu tuh harusnya mereka dilibatkan juga masuk dalam tim humas. Jadi biasanya admin itu lebih ke cuman jawab-jawab aja. Nah, harusnya admin medsos itu masuk tim humas gitu. Jadi biar mereka juga mengerti permasalahannya. Terus jangan dibiasakan tutup akun. Ini kan kita bicara soal di medsos ya. Jadi tutup akun terus kemudian menjawab yang kasar atau gimana udah. Jadi dibiarin dulu ya. Maksudnya dibiarkan tenang dulu. Harus kita redam dulu gitu ya. Jadi nggak usah dijawab. Biarin aja komen-komen kasar apa segala macam, biarin dulu gitu ya. Nah, nanti ketika sudah rapat internal tadi udah keluar nih, misalnya kita mau ngomong apa sama media, nah itu sebaiknya diposting di medsos. Jadi biar orang tuh lihat, oh ini nih jawabannya tuh seperti ini gitu. Jadi si admin nggak usah repot-repot lagi kayak apa sih, kayak ya kak ini nggak usah, udah nanti cukup refer ke satu source gitu. Nah, lihatnya ke situ aja. Jadi kalau menurut Tante Dini kayak banyak ya kasus kemarin apa sih yang bunuh diri di Udayana gitu ya segala macam. Mereka tuh melakukan kesalahannya humasnya adalah dengan diam. Sementara netizen tuh pengen dijawab gitu. Jadi sebaiknya cepet diredam dengan salah satu informasi yang bisa menyenangkan atau menenangkan publik lah, intinya seperti itu. Oke, bener. Jadi harus bikin publik seneng gitu, misalnya biar nggak ada tenang, iya. Maksudnya kita kan nggak bisa make sure bahwa publik tuh bakal suka sama statement kita ya. Kalau itu nggak mungkin ya, nggak mungkin semua publik suka gitu. Tapi kan ibaratnya kalau ada respon dari UI kan alumni juga kerasa kayak
tuh udah UI udah respon tuh gitu loh, ngerti kan? Karena apa coba yang diserang itu jadi bukan si UI-nya doang, tapi alumninya. Contoh ya misalnya nih, ketika kasus Bahlil itu Tante Dini tuh jadi ngomong ke teman Tante Dini yang lagi kuliah di UI, ya lu bisa tuh nyogok gitu, kan dia malu ya kalau digituin. Nah tapi ketika UI-nya mengeluarkan statement kuat, dia tinggal nih rilis dari UI gitu. Jadi kalau ada orang bully dia tuh, dia tinggal mengeluarkan itu. Jadi bikin orang jadi pede juga. Anak-anak UI-nya tuh jadi kayak ngerasa kita punya pride nih. Tapi kalau misalnya UI-nya diem aja, dia juga kan bingung. Iya ya, emang bisa kali ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi begitu ya, sebesar itu pengaruh peran PR ke orang-orang yang terlibat di dalam instansi tersebut. Oke, jadi tadi kan banyak ya strategi dan cara-cara yang harus dilakukan untuk menangani kasus tersebut. Nih terakhir Tante Dini, menurut Tante apakah ada pelajaran yang penting gitu dari kasus ini agar kejadian ini tuh nggak terjadi lagi di masa depan? Iya dong, pasti. Jadi gini, Humas itu kan tugasnya monitoring ya. Jadi misalnya dia ngecek nih apa nih kesalahan-kesalahan kemarin yang rame gitu ya. Nah sama dia kemudian nanti dijadikan report untuk ke atasan. Nah itu sama dia tolong dievaluasi gitu loh. Jadi atasan yang bisa nanti jadi ke depannya coba deh misalnya teknis pelulusan dokter tuh seperti apa. Itu kan jadi ngaruhnya ke situ ya. Terus kemudian misalnya kita nanti lain kali ke depannya kalau menghadapi media seperti apa gitu. Terus kemudian prosedur untuk jadi dokter PUI itu kayak gimana. Jadi nanti nggak ada lagi nih kejadian kasus seperti ini gitu, karena di UI kita sudah punya SOP seperti ini, termasuk memilih dosen pembimbing itu kan harus dievaluasi semua gitu. Tapi Tante Dini yakin ya semenjak peristiwa itu pasti UI juga berbenah gitu loh, kan dia juga nggak mau ya kecolongan hal yang sama gitu loh tuh kedua kalinya gitu. Tante Dini nggak tahu ya sampai sekarang Bahlil akhirnya dapet dokter apa enggak gitu. Oh ya, udah ada langkah yang dilakukan sih, cuma masih banyak yang kecewa juga katanya orang. Oke, jadi bener PR itu gak cuman kerjanya ngomong doang di depan layar, gak cuma nulis press release doang, tapi emang ada diskusi internal ya. Terus tadi mencakup SOP juga ya Tante, dibenahi, dievaluasi. Nah begitu kasusnya. Jadi ya kasus ini memang memiliki banyak pelajaran yang berharga untuk kasus-kasus lainnya gitu, agar tidak terjadi lagi di masa depan. Terima kasih banyak Tante Dini untuk sharing insight-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.